wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan saya, Doni Karisman Zibua SAG, calon guru penggerak rekognisi angkatan 10 dari UPTD SD Negeri 070999 Tarakanini, Kota Gunung Sitoli. Nah, kali ini Bapak Ibu, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Febriani Telambanua SPD. Beliau ini adalah guru kelas 2 di UPTD SD Negeri 070999 Tarakanini. Selamat siang, salam dan bahagia Ibu. Selamat siang juga Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan sangat baik Pak. Oke, baik. Ya, Ibu, kita hari ini akan melakukan percakapan praobservasi. Ya, sebelum nanti saya akan melihat, mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu sampaikan nanti, dan sebelum kita melakukan juga nanti percakapan pasca observasi di kelas Ibu. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita perlu melakukan percakapan praobservasi ini? Ya, tujuannya adalah supaya sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, Ibu lebih siap, juga lebih percaya diri, dan tentunya ketika semua ini dilengkapi, Ibu akan memberikan pembelajaran yang terbaik dan akan berdampak pada kualitas pembelajaran yang Ibu sampaikan sendiri, kan? Nah, sebelum kita lanjutkan Bu, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, ya, terutama yang berkaitan dengan tujuan Ibu yang melakukan pembelajaran. Nah, kira-kira Ibu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran yang telah Ibu siapkan ini? Baik Pak, sesuai dengan kegiatan pembelajaran saya, maka ada tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada peserta didik. Pertama yaitu dengan mengamati sebuah video dan melakukan tanya jawab cerita tentang aturan pohon norma. Dan berikutnya yaitu mengidentifikasi aturan-aturan yang berlaku di rumah sehingga peserta didik dapat melakukannya dengan baik. Oke, baik. Nah, jadi ada dua ya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang Ibu siapkan ini. Nah, bagaimana juga dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan pada saat observasi nanti? Nah, untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan dua, yaitu Pak, satu pengetahuan dan juga keterampilan ya. Oke, jadi pertama itu tadi pengetahuan ya Bu ya yang ingin Ibu capai ya, juga keterampilan. Selain itu, rancangan pembelajaran yang Ibu ingin terapkan ini boleh nggak saya ketahui apa rancangan? Mungkin itu dari segi model pembelajarannya atau dari segi metode pembelajaran yang telah Ibu siapkan. Baik Pak, untuk pengetahuan dulu saya mengajak siswa untuk mengamati sebuah video untuk bercerita dan melakukan tanya jawab serta membuat pohon norma. Sedangkan pada keterampilan itu mengajak untuk mengidentifikasi sebuah tentang aturan di rumah atau pohon norma pohon. Oke, jadi modelnya gimana? Model pembelajaran yang Ibu siapkan ini apakah ada model pembelajarannya yang ada kaitannya dengan teknik-teknik belajar? Nah, untuk strategi yang saya gunakan adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswanya. Dan saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning.
untuk mungkin saya menggunakan diskusi kelompok juga dan tanya jawab serta penugasan. Oke, berarti ada pembelajaran yang berdiferensiasi ya, yang Ibu ingin terapkan dan diintegrasikan juga dengan pembelajaran sosial emosional ya, di kelas itu. Nah, bagaimana juga dengan media? Media belajar, media ini menjadi salah satu indikator juga ya, dalam satu proses pembelajaran. Apa media yang Ibu pergunakan nanti di dalam kelas? Nah, untuk media pembelajaran kan mungkin saya akan menggunakan beragam, contohnya teks laporan hasil observasi, kemudian LKPD atau lembar kerja. Saya menggunakan PowerPoint yang tentunya juga menggunakan laptop. Ada observasi, lalu ada apa ya, LKPD, lalu ada pemakaian PowerPoint juga yang tentunya dengan laptop ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan kalau bisa jam berapa? Nah, kebetulan hari Kamis depan Pak saya ada les ke-2 dan ke-3 di kelas 2. Tapi baik Bu, tapi saya akan datang ke kelas Ibu nanti pada hari Kamis depan untuk melakukan supervisi kelas ya. Dan juga akan melihat, juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu pada saat pembelajaran berlangsung. Iya, Pak. Maju
tentang keluarga. Dicek saja videonya ini bertanya, itu tadi keluarga siapa tadi Bu? Lisa. Keluarga Lisa. Ada berapa orang anggota keluarga tadi di situ? Ada berapa orang mereka? Pertama, ayah, terus ibu, terus siapa nama abangnya? Doni. Terus si Lisa. Di dalam keluarga itu tadi mereka punya kegiatan masing-masing. Apa tadi kerja tugas saya? Ayo, siapa yang masih? Ya benar, membersihkan kamar mandi. Ibu tugas ibu tadi? Mengelap jendela. Abang Doni tadi, kerjanya yang sama. Ada satu lagi. Mencabut rumput. Terus si Lisa bunga. Jadi setiap anggota keluarga itu punya kegiatan masing-masing. Harus mereka laksanakan. Tentu kita juga di rumah punya kegiatan masing-masing. Ada aturan. Nah, ada yang ditanya dari yang Ibu sampaikan? Iya. Nah, sekarang coba kita buka buku yang judulnya Kegiatan Bima. Ada? Nah, coba dibaca dari kelompok satu orang dulu. Berdiri. Silakan. Yang lain mendengar. Dengarkan temanmu si Hani membaca. Ayo. Kegiatan 5. Pukul 5 Bima sudah bangun. Aturan di rumah mengharuskan Bima untuk selalu mematuhinya. Bima harus membereskan tempat tidur sendiri. Bima merupakan subuh. Tidak lupa dijalankan mandi pagi dilakukan untuk membersihkan seluruh bagian tubuh mulai dari kepala sampai kaki. Setelah selesai, Bima membantu ibu membereskan rumah. Pagi ini ibu memakan nasi goreng. Bima orang tuanya silakan bersama. Pukul 6:45 Bima pamit kepada ayah dan ibunya berangkat sekolah. Ya, nah Ibu bertanya. Dari yang dibaca tadi itu keluarga siapa? Bima. Nah, keluarga si Bima ini punya aturan. Dia punya aturan di rumahnya. Nah, si Bima bangun pukul berapa? Pukul 5. Pukul 5 pagi si Bima bangun. Nah, si Bima bangun, terus dia ngapain?
tersebut. Ayah, ibu dan semua anggota keluarganya. Nah, ketika kita telah mengikuti aturan atau mematuhi kata tertib yang sudah diberlakukan di rumah, maka ada manfaat. Apa manfaatnya? Suasana rumah menjadi nyaman. Hidup menjadi teratur dan disiplin. Coba kalau dia tidak ikuti apa aturan yang diberlakukan di rumah. Nah, tentu dia suasana rumah tidak menjadi nyaman. Ya, pekerjaan di rumah menjadi cepat. Nah, berikut. Nah, setelah itu, dan ketika juga tidak mengikuti aturan yang ada di rumah, maka ada juga akibatnya. Nah, itu yang dikatakan tadi, yaitu suasana menjadi tidak nyaman, hidup menjadi tidak teratur, amburadul, karena ada aturan-aturan. Kapan saja mau dia bangun silahkan, kapan saja dia mau belajar silahkan. Nah, terus pekerjaan tidak selesai. Contohnya mengerjakan PR. Nah, pada malam hari seperti tadi pukul 7. Nah, dia tidak mengerjakan seperti itu. Nah, ini ada gambar si Udin. Pak, pukul 6 si Udin sarapan. Sarapan Pak pagi. Setelah dia sarapan, dia lakukan gambar kedua. Pamit kepada pamit kepada ibu dan ayah dan berangkat kemana? Ke sekolah. Kita sudah melaksanakan itu, maka kita akan disayang oleh orang tua. Contohnya bangun hari, pukul begini ya bangun. Jangan dibangunkan lagi. Nasihani, dia taat pada apa yang telah dikatakan oleh mama bapaknya di rumah. Dia bangun pukul begini. Dia bangun terus ngapain dan kerjakan apa. Nah, itu sudah hebat. Nah, jadi mulai sekarang mari laksanakan aturan yang sudah berlaku di rumah. Jadilah anak yang mandiri. Jadilah anak yang bertanggung jawab. Bisa kan? Bisa. Nah, sekarang setelah kita melihat video, kita membaca tadi, kita akan membuat satu permainan. Mau? Satu permainan yaitu membuat bunga normal seperti yang sudah ibu buat. Nah, saja yang kita tulis di sini. Nah, ini ada paket bunga. Ada batangnya, berapa batangnya? Rantainya? 3. Daunnya dan ada kelopaknya. Nah, caranya bagaimana? Nah, di setiap rantai ini kita tulis jenis aturan. Tadi kan? Nah, setelah kita tulis di daunnya ini apa saja contohnya? Nah, ditulislah seperti yang ibu buat seperti ini. Contohnya aturan makan, nah bisa. Kemudian si Kristiana, aturan makan bisa. Nah, kalau makan itu tidak boleh yang mencuci tangan. Terus tidak boleh. Nah, apa lagi? Tidak boleh ngomong, tidak boleh bicara. Apa lagi? Ya, dan masih ada lagi banyak tadi kan? Tulis jenis aturan. Nah, kita tulis lagi rantai. Nah, terus di daunnya ini kita kasih contohnya apa. Terus sudah kita tulis, kita lengketkan. Nah, cara mengerjakannya adalah secara berkelompok. Ingat, kalau yang namanya berkelompok itu mengerjakannya harus kompak. Jangan buat sendiri. Nah, dibagi. Nah, ini kelompok 2. Silakan bekerja sama, silakan mengerjakan bersama-sama.
Nih, silakan kerjakan. Tulis dulu tulis. Nah, tulis di batang ini apa? Sudah ditulis, terus apa contohnya? Nah, baru dilengket nanti. Nah, dikerjakan secara bersama. Tulis mana pena? Sudah. Aturan di rumah, mencuci piring dengan bersih, membersihkan tempat tidur, membereskan permainan dengan plastik. Kelompok 2, tepuk salut. Jempol. Salut. Nah, ini
simbol-simbol Pancasila dari kertas. Bisa kita pakai contohnya seperti pada sila pertama apa simbolnya? Bintang. Bintang. Wah, bintang. Nggak bisa kamu buat. Bisa. Terus kedua apa? Kedua lagi sila kedua simbolnya apa? Ketiga simbolnya apa? Oh, beringin. Keempat. Oke, dan kelima adalah jadi kita buat, kita gambar, dan terus bisa kita gunting dan kita lempelkan di seperti ini. Di atas pakai tulis. Pekerjaan tugas rumah kita atau PR kita. Ya. Jadi hari berikutnya nanti kita akan ketemu, kita akan periksa. Ya. Jadi sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang sudah ibu sampaikan, mari kita lakukan dan terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hidup teratur, mengikuti aturan dalam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu, berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama dengan saya, Joni Hersman Zebua SAG, calon guru penggerak rekognisi angkatan 10 dari UPTD SD Negeri 070999 Tarakaini, Kota Gunung Sitoli. Dan tentunya saya masih ditemani oleh Ibu Febriani Telangbanua SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Nah, hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi setelah pada hari Kamis yang lalu Ibu Delau telah melakukan pembelajaran dan telah saya amati. Selamat siang Ibu, salam dan bahagia Ibu Delau. selamat siang juga Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan sehat dan baik Pak. Oke, baik. Baik ya, jadi Ibu Delau, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi Bu ya. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu ya terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan ya, dengan tujuan bahwa kita ingin mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi yang telah Ibu lakukan beberapa hari yang lalu? Ya, karena belum terbiasa mungkin saya merasa tegang awalnya. Ya. Merasa, tapi puji Tuhan ya Pak, sudah berjalan dengan baik. Oke, baik. Jadi kita bersyukur ya Bu ya bahwa semua proses itu dulu sudah berjalan dengan baik. Bisa nggak Bu diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin? Oh iya Pak, mungkin kalau tahapannya tentunya saya membuat perangkat pembelajaran yang kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan yaitu mengajak siswa mengamati sebuah video tentang keluarga, melakukan tanya jawab juga serta membaca bacaan. Oh iya. Nah, sedangkan keterampilan yaitu mengidentifikasi aturan-aturan yang berlaku di rumah dan membuat satu permainan yaitu membuat bunga norma, ini dilakukan secara berkelompok juga. Oh iya, secara berkelompok. Baik. Jadi area pengembangan yang Ibu lakukan itu berkaitan dengan pengetahuan dan juga keterampilan. Benar, Pak. Nah,
menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan itu sudah sampai? Apakah itu sudah berhasil ya terjadi di kelas waktu pembelajaran atau tidak? Nah, menurut saya Pak, puji Tuhan berjalan dengan baik. Namun memang masih ada kekurangan Pak. Secara umum sudah dilakukan dengan baik. Juga sudah berjalan sesuai dengan yang saya harapkan Pak. Ya walau harus saya akui juga masih ada kekurangan. Ada kekurangan ya. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala ya yang Ibu hadapi ya pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Nah, kekurangan atau hambatan yang sering terjadi, ya tentunya ini juga mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga ya Pak. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut, artinya siswa tersebut kurang aktif. Kurang aktif ya Bu ya. Nah, baik ya Bu ya, jadi ada kendala tadi ya, beberapa siswa kurang aktif ya, atau kurang terlibat juga ya dalam diskusi kelompok ya Bu ya. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi menurut Ibu lah, nilai Ibu, ada nggak alasan utama mengapa ini terjadi? Oh iya Pak, menurut saya Pak banyak faktor. Nah, misalnya dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak kelompoknya, saya juga kurang menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Sehingga anak akan merasa lebih nyaman belajar. Jadi rencana ke depan dalam pembagian kelompok belajar saya akan sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di dalam kelas. Luar biasa ya Bu ya rencana Ibu ya. Jadi rencana yang telah Ibu buat ini ya akan dilakukan pada proses pembelajaran ya. Jadi Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan peserta didik. Ada yang gaya belajarnya beda-beda ya. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik ya. Jadi mudah-mudahan dengan pembagian kelompok belajar yang dengan gaya ini juga termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mudah-mudahan ini proses pembelajaran Ibu ke depan itu semakin lebih baik ya, anak-anak sangat terlibat dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah, kira-kira Bu kapan ya Ibu akan melakukan perubahan atau mau realisasikan rencana perubahan dari Ibu? Untuk waktunya depannya belum saya tentukan ya. Tapi puji Tuhan akan saya lakukan secepatnya. Mumpung ini masih awal tahun ajaran baru ya Pak. Karena minggu-minggu ini juga masih minggu-minggu persiapan pembelajaran kalau Benar sekali ya Bu ya, karena memang ini kita kan di awal pembelajaran juga.